Shalom saudara, berjumpa kembali. Hidup dipimpin roh, jalan menuju kedewasaan iman. Saudara dikasihi Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan tertulis dalam Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Saya ulang Bapak Ibu, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Saudara, hidup sebagai anak Tuhan tidak cukup hanya dengan rajin ke gereja. Tidak cukup dengan hafal ayat-ayat Alkitab atau hanya melayani. Semua itu baik dan penting. Tapi Tuhan menginginkan lebih daripada itu. Dia mau kita hidup dipimpin oleh rohnya. Ini bukan tentang aktivitas lahiriah saudara, tetapi tentang arah hidup yang benar, yang hanya bisa terjadi jika kita mengizinkan Roh Kudus, Roh Allah memimpin roh kita, mempengaruhi jiwa kita, dan bahkan mengatur tubuh kita. Saudara, ilustrasi seperti GPS rohani. Bayangkan Roh Kudus seperti GPS dalam mobil. Jika bisa menghidupkannya, tetapi tetap saja kita yang menggeser setir. Kalau kita tidak mengikuti arah yang diberikan, kita bisa tersesat, saudara. Demikian pula dalam hidup. Kita bisa mendengar suara roh, tapi belum tentu kita taat. Kedewasaan rohani terjadi saat kita mulai memberi kendali sepenuhnya kepada Tuhan dan dalam setiap aspek hidup kita. Hidup rohani bukan sekedar emosi. Seringkali orang berpikir bahwa hidup di dalam roh identik dengan perasaan atau pengalaman spiritual tertentu. Padahal hidup di dalam roh lebih daripada sekedar emosi, saudara. Itu adalah keputusan sadar untuk tunduk kepada kehendak Tuhan setiap hari. Ini melibatkan pilihan-pilihan praktis seperti mengampuni meski sakit, berkata benar meski berat, dan melayani meski lelah. Alkitab dan hidup yang dipimpin oleh roh. Dalam perjanjian lama kita melihat banyak contoh orang dipimpin oleh roh Tuhan. Salah satunya adalah Musa. Ia tidak bergerak sebelum Tuhan menyatakan kehendaknya. Di perjanjian baru, kita melihat Yesus sebagai teladan sempurna. Meskipun dia adalah anak Allah, dia tetap bergantung penuh kepada pimpinan Roh Kudus dalam pelayanannya. Lukas 4 ayat 1. Kita baca dulu Lukas 4 ayat 1. Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Saudara, roh sebagai pemimpin bukan penumpang. Roh sebagai pemimpin bukan penumpang. Banyak orang Kristen menjadi Roh Kudus sebagai penumpang dalam hidup mereka. Dia diajak hanya saat kita sedang butuh atau ada masalah. Padahal Roh Kudus seharusnya adalah pemimpin dalam setiap keputusan, baik besar maupun kecil. Saudara, kedewasaan iman dimulai ketika kita belajar berkata, Tuhan, bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi. Saudara, peran jiwa dan tubuh dalam proses ini, Roh Kudus memimpin roh kita. Tapi jiwa dan tubuh kita harus diajar untuk ikut taat. Pikiran yang belum diperbaharui bisa memberontak, saudara. Emosi yang tidak dikuasai bisa menolak pimpinan Tuhan. Tubuh yang malas bisa menghalangi pelayanan. Maka dari itu, saudara, kita perlu terus memperbaharui jiwa dengan firman dan mendisiplinkan tubuh agar selaras dengan pimpinan roh. Saudara, buah roh sebagai tanda kedewasaan. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22.
ayat 22 sampai 23. Demikian kebenaran firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Mencatat buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri adalah hasil alami dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jika buah ini belum nampak dalam hidup kita, tentunya mungkin kita belum benar-benar memberi ruang bagi Roh untuk memimpin. Tantangan dalam mengikuti pimpinan Roh. Mengikuti Roh Kudus tidak selalu mudah. Kadang dia menuntun kita keluar dari zona yang nyaman, seperti Abraham yang dipanggil meninggalkan negeri dan keluarganya. Tetapi justru di tempat itulah kita dibentuk, di tempat itulah kita diajar, dan di tempat itulah kita didewasakan. Hidup dalam Roh bukan tentang kenyamanan, tetapi tentang kesetiaan dan pertumbuhan. Komunitas yang dipimpin Roh bukan hanya individu, tetapi juga gereja dan komunitas perlu dipimpin oleh Roh. Ketika pengambilan keputusan, pelayanan, dan relasi diwarnai oleh pimpinan Roh, maka akan ada kesatuan, kuasa, dan buah yang nyata. Sebaliknya, jika komunitas hanya dipimpin oleh tradisi atau kepentingan pribadi, maka pertumbuhan rohani akan mandek. Saatnya tunduk dan bertumbuh. Hari ini, mari kita merenung apakah kita sungguh dipimpin oleh Roh. Apakah saya taat saat Roh Kudus menegur dan mengarahkan saya? Dewasaan iman tidak lahir dari umur Kristen yang panjang, tetapi dari sikap hati yang siap dibentuk dan dipimpin Tuhan setiap hari. Saudara, mintalah agar Roh Kudus menguasai rohmu, membentuk jiwamu, dan menuntun tubuhmu untuk menjadi alatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila Bapak Ibu diberkati dengan video ini, Bapak Ibu silakan dukung, tekan tombol subscribe-nya, like, share, supaya banyak jiwa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apabila ada permohonan doa, Bapak Ibu silakan ketik dalam kolom komentar. Kami akan berdoa, tentunya mendoakan Bapak Ibu dalam permohonan doa. Dan sampai jumpa dalam video selanjutnya. Dan setiap jam 12 siang kita ada video yang setiap hari kita upload dalam channel ini, Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam hebat. Amin.